Dan 2 hari ini Tuhan memberikan berpuluh-puluh kali lipat dari yang kita dapatkan setiap harinya. Dan saya bilang kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, awal kali Ibu Handoko itu mengajak saya untuk ikut retreat encounter. Nah, saya belum pernah sebelumnya. Saya cuma sering dengar, tapi saya belum pernah dengar. Saya belum pernah tahu apa sih sebenarnya encounter ini. Nah, Ibu Handoko ngajak saya. Cuma 1 hari aja kok, Bu. Tapi karena hati saya masih 1 hari kan, berarti saya harus ninggalin toko. Saya harus tutup toko. Tapi dari belakang suami saya tuh berbisik, kamu ikut aja, nggak apa-apa, orang cuma 1 hari ini aja kok. Tapi saya tetap masih kekeh, enggak eman-eman, masa saya harus tutup toko sehari, kan saya toko baru, terus masih babat alas buat Salatiga, jadi kalau harus ninggalin 1 hari itu kayaknya berat banget. Singkat cerita, kita sampai di rumah, suami saya bilang lagi ke saya, udah ikut aja toh, nanti kamu akan merasakan sesuatu yang beda lagi kalau kamu ikut retreat encounter ini, nanti iman kamu akan semakin bertumbuh, dan pada saat kamu ikut, itu rasanya tuh pasti beda. Ya udah deh, saya iyain aja buat nyenangin suami saya iyain aja. Singkat cerita, pada saat hari Minggu kita ke gereja lagi, Pak Han bilang, ini ada doa 3 hari untuk retreat encounter, doa puasa. Nah, saya kok merasa tergerak, aduh saya pengen ikut doa puasa 3 hari ini. Saya jadi ingat, Tuhan gak pernah ninggalin saya, masa saya kalau cuma tutup toko untuk Selasa sama Minggu saya harus eman-eman ya kan. Kita biasa setiap malam tuh doa bareng, gantian saya sama suami saya. Dan waktu itu jatahnya suami saya yang doa. Saya bilang tolong doain saya biar saya bisa benar-benar ikhlas buat ikut encounter ini. Saya ikhlas buat tutup toko, saya ikhlas buat melayani Tuhan. Besoknya pada hari Sabtu, hati yang senang saya masuk ke toko. Saya langsung jadi ingat omongan Pak O bahwa dimanapun kita berada kita bisa memuji Tuhan, kita bisa doa asal hati kita benar-benar ingin cari Tuhan, ingin deket sama Tuhan. Itu kita bisa membangun hubungan intim sama Tuhan, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah takut, dimanapun itu bisa kita lakukan untuk berdoa, untuk penyembahan. Di mobil pun sekalian kita bisa, kata Pak O gitu. Jadi saya masih ingat terus kata-kata itu. Saya mulai pada saat buka toko pagi, saya mulai nyetel lagu rohani, ada pembeli, saya kecilin lagi lagunya. Tapi pada saat pembeli udah nggak ada lagi, saya mulai nyanyi, saya mulai penyembahan, saya mulai doa. Setelah saya doa, belum sampai setengah jam, mujizat itu benar-benar luar biasa. Tuhan itu mulai berkarya di dalam usaha kita. Nah, datang mulai mobil parkir gonta-ganti buat masuk ke toko, belanja tanpa tawar-menawar, tanpa harus ngambil stok yang baru, display yang ada langsung diambil, dibayar, udah. Nah, saya bilang ke suami saya, ini bener nggak? Sampai saya bilang, bener gak? Kok luar biasa banget. Baru hari pertama saya puasa, hari Sabtu, ini sudah terjadi seperti ini. Belum sampai puasa 3 hari, pada hari Senin memang penjualan itu berlimpah-limpah dan puluhan tas bisa keluar. Saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Dari awal kita buka toko kita ini baru, dan paling banyak lakunya itu paling 9-10 piece setiap hari. Dan 2 hari ini Tuhan memberikan berpuluh-puluh kali lipat dari yang kita dapatkan setiap harinya. Dan saya bilang kuasa Tuhan itu luar biasa. Sebelum saya buka toko, saya janji kalau saya harus bayar janji iman. Saya mau kasih janji iman. Pada saat proses retreat berlangsung, itu tuh HP saya ternyata saya bawa. HP yang buat kerja saya bawa, dan kok sangat mengganggu. Pada saat itu saya lagi fokus dengerin Pak Jo ngomong. Nah, HP saya kok getarnya saya lupa matiin. Dan saya ambil HP saya nggak sengaja lihat, waduh kok transferan sudah beberapa yang masuk, dan saya lihat ada kayak chattingan orderan. Jadi udah di booking, udah keep-keepan, udah banyak. Saya taruh lagi HP saya. Saya bilang, Tuhan, kok engkau luar biasa banget. Belum juga selesai saya ikut retreat encounter, tapi berkatmu sudah mengalir luar biasa dan sangat luar biasa. Saya kemarin janji 3 bulan saya mau ngasih janji iman. Dan pada saat awal saya buka toko, stok toko itu hanya 150 piece. 3 bulan setelah berjalan, Tuhan itu menepati janjinya. Stok toko itu sekitar 400 piece, 300
peace lebih. Saya juga mengajak saudara-saudara untuk setia dalam ke gereja setiap hari Minggu, untuk setia dalam memberikan perpuluhan, setia dalam ngasih janji iman, ikut pelayanan, karena kita melayani itu berkat kita pasti lebih. Kita percaya Tuhan itu tidak pernah ninggalin kita. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah melihat kita, tapi Dia melihat hati kita.